Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. India merupakan negara di Asia Selatan dengan populasi terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, yaitu lebih dari 1 miliar jiwa, dan juga negara terluas ketujuh berdasarkan luas wilayah geografis. India dikenal dengan wajah Kaukasoid yang dibagi menjadi dua bangsa, yaitu Arya dan Dravida. Kedua bangsa ini mendominasi India dan memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Mereka tinggal di wilayah yang berlainan. Arya berkulit putih dan tinggal di wilayah utara serta menguasai semua industri film di Bollywood. Sementara itu, bangsa Dravida berkulit hitam dan tinggal di wilayah selatan. Awalnya, para arkeolog dan sejarawan menduga bahwa bangsa Arya datang ke India untuk menyerbu dan mengusir bangsa Dravida ke selatan dan kemudian mengadopsi banyak kebudayaan dari bangsa Dravida. Namun, teori ini kemudian ditolak karena keduanya termasuk dalam rumpun yang sama dan datang bersama-sama ke India. Kemudian, keduanya menetap di wilayah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing, di mana mereka mengembangkan kebudayaan di wilayah tersebut. Namun, selain bangsa Arya dan Dravida yang sering mewakili penduduk India melalui siaran televisi dan internet, ternyata India juga memiliki ras kuning atau Mongoloid. Ras ini tinggal di bagian timur laut negara India yang jika dilihat dari peta tampak seperti wilayah sempit dan seakan-akan terpisah dari India. Wilayah timur laut ini tersambung dengan dataran utama India melalui koridor Siliguri yang terletak di Bengal Barat, yang merupakan salah satu negara bagian di India. Di koridor sempit yang disebut leher ayam itu terbuka akses ke timur laut ke salah satu negara bagian bernama Assam. Dari Assam, yang terkenal sebagai penghasil teh, inilah akses menuju ke negara-negara bagian di wilayah itu, seperti Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, dan Nagaland. Assam dan negara-negara bagian itu disebut sebagai 7 negara bersaudara. Sebutan ini diberikan karena kesamaan budaya dan bahasa di negara-negara bagian itu. Selain 7 negara tersebut, terdapat satu negara bagian yang juga berada di India Timur Laut bernama Sikkim yang terletak di pegunungan Himalaya dan mereka memiliki budaya dan bahasa yang sama seperti orang Nepal. Wilayah India Timur Laut merupakan wilayah yang terpencil di India dengan banyak perbedaan budaya dan bahasa dibandingkan dengan di daratan utama India. Kebanyakan yang tinggal di wilayah ini adalah orang-orang bermuka Mongoloid. Muka fisik mereka menjadi perbedaan besar dari orang-orang India pada umumnya. Selain muka, bahasa di wilayah ini masuk ke dalam rumpun Tibeto-Burman, yaitu salah satu rumpun bahasa di Asia yang berasal dari dataran tinggi Tibet yang kemudian menyebar ke Myanmar, Yunnan, dan Thailand. Hal ini tentu berbeda dengan bahasa-bahasa yang ada di India daratan yang termasuk Indo-Arya dan merupakan satu rumpun dengan bahasa-bahasa di Eropa. Selain itu, jika diperhatikan budaya di wilayah timur ini sama seperti budaya di Asia Timur atau Asia Tenggara. Perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok itu sering menjadi bahan rasialisme yang kerap dialami oleh para penduduk di wilayah ini saat bepergian ke India daratan, terutama ke New Delhi.
Meskipun konstitusi di India mengakui keberagaman agama dan ras karena banyaknya perbedaan yang ada di India, dalam kenyataannya orang-orang bermata sipit ini tetap saja menjadi bahan cemoohan. Kata-kata seperti Chinky, yang berarti pemakan anjing dan ular, sering didengar oleh mereka yang berasal dari India Timur Laut. Beberapa orang India daratan bahkan sering salah mengira bahwa mereka adalah tamu yang datang dari Cina atau dari Nepal. Ejekan-ejekan itu pada akhirnya berpuncak pada kematian Nido Tania, seorang mahasiswa asal Arunachal Pradesh, wilayah yang bagian utaranya masih menjadi rebutan antara Tiongkok dan India. Kematian itu menimbulkan protes orang-orang Timur Laut di New Delhi. Aksi protes itu kemudian membuat pemerintah India mengeluarkan sebuah peraturan bahwa menghina orang-orang Timur Laut dengan sebutan Chinky atau semacamnya dikenakan hukuman penjara selama 1 hingga 5 tahun. Meski demikian, aksi-aksi rasial tetap saja berlangsung sebab masalah rasial adalah permasalahan subjektif yang berasal dari pengalaman empiris dan hati sehingga membutuhkan proses yang lama untuk menghilangkannya. Bahkan Amerika Serikat yang dikenal sangat menjunjung demokrasi dan kebebasan juga mempunyai pengalaman begitu panjang dengan masalah rasial. Begitu juga dengan Eropa atau negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka selepas Perang Dunia Kedua. Masalah ini mengingatkan kita untuk terus berupaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghargai keragaman, tanpa memandang asal-usul etnis atau fisik seseorang. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.